Ini ada Frey. Halo Frey. Halo, Islam Kristen Frey. saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, tadi saya mau nanya, tapi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ke teman-teman ya. Untuk teman saudara-saudara saya yang Kristen, jangan bilang saya sedang mengejebak ya, enggak. Saya benar-benar pingin lebih tahu lagi. Dan juga untuk saudara-saudara yang non-Kristen juga jangan bilang saya meragukan agama saya, enggak. Jadi gini, mengenai Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus disalib. Saya juga percaya Tuhan Yesus memang mati, dikubur. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya sejak saya SMP, tapi nggak pernah terjawab. Mungkin saya hanya sebatas tanya ke teman-teman yang Kristen yang senior, tapi mereka bilang aku saya kurang ngerti lah. Jadi gini, saat Tuhan Yesus mati, sebenarnya kan dia mati secara tubuh kan, tubuhnya mati, nggak bisa kita nggak, dia tetap tubuhnya mati, secara manusia dia mati. Oh, pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah Bapa. Betul kan? Karena kita nggak mungkin kan bahwa dia tubuhnya udah mati gitu loh. Tapi memang dia Tuhan, saya percaya. Jadi jangan pernah bilang saya ngeraguin, tuh enggak. Dia Tuhan. Tapi saat dia memutuskan untuk mati, artinya mungkin sejauh pemahaman saya, ya udah kembalilah ke Bapa, yang ibaratnya Bapa yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Jadi bagi saya, jadi masalahnya adalah sepertinya nggak ada masalah kalau kita langsung ke Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejauh ini paham nggak, Mbak, maksud saya? Ya udah, karena dia udah mati, makanya dia mati sehingga akan kembali lagi ke Bapa gitu loh. Nah, ini pertanyaan saya yang belum terjawab hingga saya sampai setua ini. Pertanyaannya apa, Bang? Ya itu pertanyaan itu. Apa? Ya itu maksud saya. Apa? Gimana ya nyimpulinnya ya? Loh, jangan nyimpulin, pertanyaannya apa? Ya, nyimpulin pertanyaan saya gitu maksudnya. Oke. Kamu tahu nggak tujuan Yesus itu mati? Dia menebus kita Dari maut. dari maut. Berarti dia harus menjadi korban, toh? Betul. Oke. Kamu tahu nggak kenapa dia turun ke dalam dunia orang mati? Dia turun. Iya, kan di Alkitab dikatakan dia turun ke dunia orang mati. Betul, saya nggak ngeraguin itu. Yang turun ke dunia orang mati menurut Anda apanya? Tuhan. Bukan, saya nggak tanya itu. Apanya menurut kamu yang turun ke dunia orang mati? Rohnya. Di sana dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang di penjara. Jadi Tuhan Yesus itu mati, mau menepati janjinya kepada semua orang di perjanjian lama bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Makanya di Alkitab ditulis kuburan terbuka dan roh-roh orang kudus itu terangkat ke atas. Jadi Yesus itu mati bukan mau nitipin nyawanya ke Bapa, tapi biar turun ke dunia orang mati, sengaja mati untuk menyelamatkan semua orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk Adam dan Hawa. Lalu dia menarik Adam dan Hawa dan membawa mereka ke Firdaus. Lalu dia bangkit. Hari Sabtu dia menguduskan hari Sabat, sebab di dalam Galatia 4 ayat 4 dia takluk terhadap Taurat. Lalu minggu pagi sekali dia bangkit. Dia mau membuktikan kepada orang hidup dan orang mati bahwa dia adalah Tuhan. Apa? Kamu belum tahu sampai di sini? Enggak, yang saya tahu bahwa memang itu roh yang membebaskan. Yang membebaskan itu roh. Artinya kan tubuh secara fisik tuh ibaratnya memang kita akuin. Kita nggak ngomongin tubuh, yang Anda tanyakan aja Anda bingung apa? Ya itu, tubuh udah mati. Ibaratnya kan rohnya, roh Allah itu kan. Mana ada roh Allah mati? Sejak kapan roh Allah mati? Enggak, salah Mbak, salah. Aku nggak ngomong roh Allah mati. Kita bicara tubuh mati. Tuhan kita tuh tubuhnya mati. Terus
Betul Rohnya kan? Tubuhnya mati. Tubuh ya, secara tubuh itu mati. mati ke tubuhnya dan bangkit. Ya betul ya, saya percaya itu. Masalahnya adalah saya tuh akhirnya, Ini semua yang saya jelaskan ada ayatnya di Alkitab. kenapa Mbak? Semua yang saya jelaskan ini ada di Alkitab ayatnya. Iya, iya. Belum pernah baca? Baca sih udah. Karena saya tanya Anda, kira-kira Yesus siapa yang membangkitkan? Ya Tuhan sendiri. Dia sendiri toh? Betul. Salah. Siapa? Dia membangkitkan dirinya bersama dengan Bapa dan Rohnya. Iya dia Inilah yang sendiri. disebut Allah Tritunggal. Ya betul. Ada Dia Yesus. sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Tidak, bersama Bapa. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Karena Bapa sudah membangkitkannya, Roh sudah membangkitkannya. Dia sendiri yang adalah firman membangkitkan dirinya sendiri. Anda nggak tahu ini? Yang saya tahu Tritunggal adalah 3 dalam 1 Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak ngomong seperti Kalau 3 dalam 1, Yesus adalah firman, mungkin nggak Roh dan Bapa nggak membangkitkannya bersama-sama dengan dia? Katanya 3 dalam 1. Sama seperti Anda, mungkin nggak Anda kalau minum, roh Anda aja yang minum, tubuh Anda enggak sama pikiran Anda. Katanya 1. Betul toh? iya. Ya udah. Tapi kalau misalnya Mbak ngomongin seperti itu, pada akhirnya yang orang lain menganggap itu 3 loh. Sedangkan yang kita tahu bahwa itu 1, semua dalam kesatuan. Loh, sekarang saya tanya, Anda 1 atau 3? 1. Loh, tubuhmu sama nggak? Bapak itu gelar. Iya Tubuhmu kan? sama nggak dengan rohmu? Saya tanya. Beda. Oke, nafasmu? Nafasmu adalah roh. Sekarang saya tanya, suaramu sama nggak dengan tubuhmu? Suara dari tubuh juga. Sama nggak tubuh dengan suara? Beda. Loh, kamu 1 atau 3? Kamu juga 3 dalam 1, makanya saya bilang Allah membangkitkan Yesus. Demikian roh membangkitkan Yesus. Demikian Yesus yang adalah firman membangkitkan diri sendiri. Jadi Yesus itu bangkit oleh dirinya sendiri bersama dengan Sang Bapa dan Sang Roh. Karena baik Sang Bapa dan Roh itu satu juga di dalam firman. Analoginya seperti tubuh kamu. Kami percaya Allah itu cuma satu. Iya, saya percaya Allah 1. Makanya saya Iya, itu yang disebut Bapa. Bapa yang punya firman dan Roh. Karena Allah kami itu bukan satu mati. Apa yang Anda tidak tahu? Apa yang Anda mau pertanyakan lagi? ya itu sih sampai sekarang sampai masih belum paham aja. Ya itu masih belum terjawab aja. Loh, Karena bagi saya Anda pernah baca Alkitab? Anda pernah baca lah. Alkitab? Pernah lah. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul. Bapa mengaruniakan anaknya. Apa yang Anda bingung? Ya, Terus, Anda masih mau bilang? gimana ya Mbak ya? Gimana? Apa yang Anda Ya, aku sih- pertanyakan? Apa yang Anda Intinya saya selama ini percaya dari saya dilahirkan sampai sekarang menjadi seorang Kristen, saya percaya Allah saya satu. Allah Bapa tuh gelar. Hah? Bapak Mungkin itu nggak? sebagai gelarnya Tuhan tuh gelar. Oke, Tuhan tuh gelar. sekarang saya tanya, Bapak itu gelar? Tuhan gelar. Saya tanya, Tuhan- Bapak gelar? Mungkin Oke, bisa nggak gelar mengutus Tuhan? gelar Kan gelar Yesus bilang, Bapa mengutus aku, gelar mengutus Yesus. Apa bisa aja. Itu sebuah kayak sistemnya gitu loh. Oke, Anda mau bilang Tuhan Yesus ini gila gitu? Gelar mengutus Enggak.
Malah menurut saya pengen menurut saya nih ya, maaf bukan pakai ini saya sendiri. Ya. Ini malah bikin kita rancu loh sebenarnya. Anda yang bodoh, jangan dibilang kita rancu, kamu yang rancu, saya mah enggak. Mbak, Sekarang saya tanya Anda. kita kan semua nggak? jemaat biasa. Enggak, Yesus, Bang. Kalau Yesus Kalau bilang, memang aku bodoh ya memang mungkin bodoh, Gini, tapi Bang. aku mau nyari kebenaran sebenarnya. kamu dengar ya. Ketika Yesus bilang, Bapa mengutus aku, Yesus lagi bohong atau lu yang lagi bohong? Bapak, Mengutus aku, itu kata Yesus. Di Alkitab berkali-kali dia mengatakan. ya oke. Bapa mengutus Yesus. Menurut Anda, bisa nggak sih Bisa. gelar mengutus Yesus? Kalau iya, Kalau iya apa? kalau Mungkin Tuhan misalnya Yesus ini seperti lagi itu, stres gitu. berarti Gelarnya mengutus dirinya gitu. kalau Mbak bilang kayak gitu, itu berarti mereka yang non Kristen akan benar menyebut 3 loh Mbak. Memang 3 Sedangkan dalam 1 kok, kan 3 in 1. 3 dalam 1. Oh gitu. Iya dong. Semua orang Kristen itu mengimani Allah Tritunggal. Yesus juga mengajarkan Tritunggal. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Itu Yesus yang ngajarkan Tritunggal. Anda kalau nggak percaya, masuk Islam aja, Bang. Sembah batu. Enggak, saya nggak akan masuk. Saya hanya tahu yang baca Alkitab seperti itu sih. Semuanya adalah satu. Jadi kalau tadi Yesus banyak juga yang mengatakan, aku mengutus dan aku, Bapa satu. sehingga akan membuat benar 3 ini Tuhannya. Abang, Nah itu loh. suara abang tadi beda kan dengan badan abang? Ah, enggak. Suaramu tadi beda kan dengan badanmu? Betul. Oh gitu ya. Tapi suaramu satu kan di dalam badanmu? Iya, Kamu 1 atau 3? iya. Apa iya? Tapi kan 3-3-nya itu saat Tuhan menjadi manusia. Manusia itu nggak Mana ada terhitung. Tuhan jadi manusia? Firman jadi manusia. Betul ya, firman bagian dari Tuhanan juga kan. Beda dong. Tuhan gelar, firman hakikat. Andanya nggak bisa membedakan mana gelar, mana hakikat. Ya karena saya jemaat biasa Mbak. Saya juga jemaat biasa. Ya maksud tadi Mbak ngomong bodoh sepertinya itu enggak. Sebenarnya kan kita mau belajar, bukan sebagai fanatik buta yang harus paham lah. Seperti lo, aku pikir ngajarin juga ke orang lain. Udahlah, kita beragama juga harus terbuka. Kalau memang kita nggak ngerti, kita tanya. Nah itu loh maksud saya kayak gitu. Coba saya tanya, ketika Yesus mengatakan Bapa mengutusnya, itu kayak gimana? Apa yang Anda pikirkan? Ya bagian dari dia juga, Tuhan lagi sedang menjelma manusia dan apa ya, itu menjadi satu bagian lah. Satu Kalau bagian menurut apa? saya. Menjadi satu kesatuan ketuhanan. Jadi manusianya juga Tuhan. Gimana ini? Ini loh yang akhirnya kita terjerumus ke sini loh Mbak. Saya nggak pernah terjerumus. Coba, Anda ya. sendiri, saya nggak pernah terjerumus. Coba gimana sih maksudnya definisinya gimana sih sebenarnya saat Tuhan Anda bisa bedakan nggak sih mana Tuhan, mana Allah? Itu dulu deh saya tanya. sama kok. Sama. Sama. Bedanya di mana? Loh, Anda bilang Tuhan sama dengan Allah. Sama. Sekarang saya tanya, apakah apakah Fir'aun juga Tuhan? Bukan. Oke. Ilahnya Islam Tuhan? Ilahnya Islam mereka nyebutnya Allah kan? Iya, itu Tuhan nggak? Bagi mereka Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya Anda, Tuhan itu gelar atau hakikat? Tuhan gelar lah. Sebuah gelar. Oke. Kalau Allah? Bagian dia juga. Bagian. Anda bisa nggak sih membedakan Tuhan dulu dengan Allah? Saya tanya. Bagi saya sama. Apa bedanya? Oke. Kalau presiden dengan Prabowo sama? Presiden sama Prabowo. Sama-sama. Presiden sekarang Prabowo. Kalau Prabowo mati, presiden mati nggak? Kalau kita nyebut ya presiden kita meninggal ya benar. Nah, saya tanya, kalau Prabowo mati, misalnya Prabowo mati, presiden mati nggak?
Presiden kan sebuah huruf sebutan kan. Oke, Anda Tapi kalau secara kita lagi nyebut, nih ya, saya kasih tapi contoh kalau lagi. misalnya kita nyebut dalam berita presiden kita Ini bang, meninggal, ini itu bang, bener loh. saya Itu ini bener guru, loh. saya ini guru. Mm-mm. Kalau dikatakan guru Umi meninggal, apakah semua guru di dunia ini mati? Ya enggak lah, kan hanya guru. Katanya sama. Kan guru ini Menyatu bagian dari saya, berarti semua guru mati dong. Enggak, kan banyak nyuruh bilangnya Oh, guru katanya ini. Tuhan dengan Allah, Tuhan itu bagian dari Allah. Ya Udah kan paham sih? sama. Kenapa harus dipisahkan sih? Ya beda Kenapa harus lah bang. kita pisah-pisahin sih? Jadi Tuhan, biar Anda Allah. tahu, gelar tidak pernah mengalami kematian, yang mati itu manusia. Betul, nah itu pertanyaan saya. Manusianya yang mati kan? Nah itu dari tadi awal Sekarang perjalanan. saya tanya, Allah sama Tuhan sama enggak? Sama. Apa sih bedanya? Kalau Anda bilang Allah sama Tuhan sama, sekarang saya tanya, Musa itu Tuhan enggak? Bukan, Nabi. Musa dikatakan Allah loh di dalam kitab Keluaran. Atau biarkan aja. Oh, Biarkan. Anda tidak bisa membedakan mana gelar, mana hakikat. Sekarang saya tanya, saya ini manusia atau guru? Manusia dan guru kan? Ibaratnya kalau emang guru. Manusia itu hakikat saya, guru itu gelar saya. Sampai sini paham? Sampai sini paham kok? Allah itu hakikatnya, Tuhan itu gelarnya. Sampai situ paham? Iya. Oke. Kalau saya mati, kira-kira gelar saya mati nggak? Gelar tetap ada. Oke. Kalau Allah mati, misalnya Allah mati, gelarnya Tuhan masih ada nggak? Masih. Katanya nggak bisa dipisahin. Kalau kita bicara gini, Ibu Guru Umi meninggal. Semua guru berarti udah nggak ada ya? Enggak, Ibu Guru Umi mati. Betul kan? Jadi enggak gini loh Mbak, kita jangan bermain bahasa lah. Kita beragama itu bukan bermain bahasa. Anda aja nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana gelar. Itu yang dipelajari oleh ya kayak Mbak lah yang senior dalam itu. Tapi kan kita juga Saya senior, saya baru. jangan bermain di kata-kata. Saya baru. gitu loh. Saya jemaat biasa baru. Kita jangan berdebat dengan kata-kata deh. Kita kan Saya nggak berdebat, tapi saya mau menguji kepala Anda itu sampai mana memahami gelar dengan hakikat. Mbak nggak menguji tapi udah menjat saya bodoh. Oke. Dari tadi Mbak udah ngomong bodoh loh. Padahal saya bener-bener Dan kosong, kalau saya Anda pun ngomong memang gini. nggak mengaku bodoh, Anda memang nggak akan bisa dibilang pintar. Iya, tapi Mbak nggak cukup untuk menjat saya seperti itu. Saya bertanya Oke, sekarang sebagai saya tanya, seorang loh. Anda tahu nggak bahwa Bapa dengan Firman itu berbeda? Dalam satu. Saya nggak nanya itu, berbeda. Saya nggak peduli berbeda, tapi mereka satu. Ini Anda masih nggak mau dibilang bodoh, tapi nggak bisa jawab. Ya, gimana cara ngebantunya Mbak? Kalau Mbak ngomong tetap ngomong tiga. Nanti kalau diserang sama orang non Kristen, kalian bukan Bisa. tiga. Saya udah 3 tahun. Iya. Saya udah 3 tahun mengajar di sini dan baru saya ketemu orang kayak Iya. gitu, Anda. Iya, Mbak kan bilang kalau saya bilang satu disalahin. Oke, Katanya sekarang kita Anda tiga. buka Kejadian 1 Nanti ayat kalau 2. orang non Muslim nyerang, Sekarang Ya, Anda kita ada buka 3 Kejadian Tuhan. 1 ayat 26. nggak terima. Sekarang buka Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian berapa? 1 ayat 26. Bentar ya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kok nggak bisa sih? Itu. Oke. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah aja udah mengatakan dirinya kita. Gimana? Iya. Itu. Udah buka kitab Kejadian? Nggak tahu lemot nih tabletnya.
Oke, nggak punya Alkitab? Ada. Ya udah, buka aja Kejadian 1. Buka yang paling atas. Nyerang. Gua mah dari dulu udah diserang, Bang. Santai kita mah. Ayat 26. Ya, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia nah, menurut siapa tuh gambar. kita? Siapa tuh kita? Siapa tuh kita? Siapa kita? Ya, Allah sendiri. Ya, kok dia bilang kita? Nggak aku. Ya, berarti oke lah. Saya coba ikutin. Coba Kejadian 1 ayat 1. Ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samuran air, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, Oh. jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, ada Allah, ada roh, ada firman. Itulah kita. Allah membedakan dirinya. Dia membedakan dengan roh dan firman-Nya. Ya, oke. Ini loh Mbak. Udah tadi kan kita akhirnya jadi menjurus ke Tritunggal. Padahal sih aku nggak ngomongin itu sih. Hanya nanti akan ada permainan kata. Saya nggak pernah bermain kata. Ya nggak Ini gitu hanya Mbak. Kita Alkitab disaksikan semua. sama 1.300 orang. Anda pertanyaannya apa? Yes. Tadi saya udah nanya loh Mbak. Cuma Mbak nyurusnya ke Apa? Tritunggal. Pertanyaannya apa? Saat Yesus mati, disalib mati, secara tubuh dia nggak ada, udah mati kan. Dia kan pasti udah kembali lagi ke Bapa. Kembali kemana orang dia kembali ke tubuhnya, dan itu roh kemanusiaan yang kembali ke tubuhnya, dan dia hakikatnya adalah firman. Ini saya kasih tahu. Kembali kemana? Berarti Gini, secara jasad kan dengar. Anda nggak kenal Yesus berarti ya. Yesus itu adalah firman dan manusia. Kemanusiaannya itu punya roh. Rohnya itulah yang turun ke dunia orang mati, lalu bersatu kembali dengan tubuhnya, dibangkitkan oleh dirinya sendiri, oleh firman itu, Bapa dan Roh Kudus. Jadi yang Anda bilang kembali kemana? Orang dia memang satu di dalam Bapa. Emang kapan hari dia terpisah dari Bapa, Bang? Hah? Kapan hari firman itu terpisah pada dari Bapa? pada akhirnya bilang menyatu dengan Bapa. Kan tadi saya bilang itu salah. Tadi Dia kan saya bukan bilang menyatu, lagi ke Bapa. dia dan Bapa satu, bukan menyatu. Kalau menyatu, itu adalah upaya yang tadinya belum satu dijadikan satu. Kalau satu, memang dalam kekekalan dia satu. Mbak, tadi aku bilang Bedakan satu menyatu loh. dengan satu. Tadi aku bilang satu loh, terus mbaknya malah bilang, oh satu, kita ada 3 loh. Ini. Nah itu yang pada akhirnya memecah konsentrasi fokus ke mereka yang non Muslim, nyerang kita punya 3 Tuhan. Jadi jangan bermain bahasa. Sekarang gitu. saya tanya, Bang. Sekarang saya tanya. Firman dengan Bapa, dengan Roh, sama nggak? Satu kesatuan Mbak. Jadi kalau detailnya saya bukan. Berarti kalau Anda mengatakan satu kesatuan, unity, berarti ada beberapa yang disatukan, toh? Betul nggak? Lalu? Udah paham sampai sini? Ya. Kalau dia satu, mungkin nggak kesatuan disebutnya? Karena satu biji. Iya Satu satu. itu nggak pernah dibilang kesatuan, tapi satu. Anda Betul. tadi baru mengatakan kesatuan. Mbak, dari tadi Unity. aku bilang satu loh Mbak. Tapi Mbak yang bilang itu 3. Satu dengan kesatuan sama nggak? Satu, menurut saya satu. Oke. Pada akhirnya kita Kalau- berbahasa kan. Kalau satu, mungkin nggak anak mengatakan dirinya satu di dalam Bapa? Bisa, itu bagian dari ketuhanan mereka bisa kok. Kita nggak bisa. Bagian dari. Iya, bagian dari. Anda sedang memisahkan karena ada part, ada bagian yang mau Anda pisahkan lalu disatukan. Gimana? Karena Kejadian 1 ayat 26 sudah mengatakan kita.
Anda mau menolak Tritunggal? Ya nggak bisa. Malah saya dari tadi saya meyakinkan Mbak bahwa Tritunggal tuh ada satu. Tapi Mbak yang selalu akhirnya kita Anda beda. meyakinkan Satu. saya Tritunggal itu ada. Dari awal Mbak. Saya udah bilang satu ya. Saya udah bilang satu kalau Anda Mbak meyakinkan saya Tritunggal itu ada. Mbak kalau bisa Oh my kalau Mbak God. kalau Mbak ngerekam video ini, kalau Mbak ngerekam video ini Mbak bisa putar ulang. Jadi tadi saya ngomong satu loh, satu kesatuan. Tapi Mbak yang selalu bilang pecah tiga. Satu kesatuan. Akhirnya bermain Dia bilang bahasa, tadi, kita akhirnya jadi satu debat kesatuan bahasa. kan? Satu kesatuan. Satu kesatuan berarti ada yang berbeda namun satu. Enggak, mereka Tuhan dalam satu. Mereka? Anda mau bilang Mereka berapa juga. nih mereka? Tuh kan, akhirnya kita jadi saat saya bilang, Anda sendiri sudah tolong deh, Mbak. mereka. Tadi saya bilang satu, Mbak selalu menjurus ke mereka. Loh, Anda nggak Ada konsisten firman, kenapa? ada Tuhan, ada ini. Tapi saat saya bilang mereka, biar Mbaknya ngerti, Mbaknya langsung apa ya? Jadi gini loh. Jangan apa ya? Jangan kita berdebat bahasa loh, Mbak. Ini jadi Saya nggak berdebat bahasa, karena ini memang malah akan ada jadi di ayat- bumerang loh. Ini akan Ini jadi ayat bumerang. Alkitab. Iya, kitab aku pun juga bersumber dari Alkitab. Oke, lalu Anda mau nanya apa sekarang? Lah, tadi Mbak, tadi loh. Loh, tadi udah dijawab. Anda mau nanya apa lagi? Ya udah, oke lah. Ya udah nggak gini deh. Jadi udahlah, saya nggak mau bahas lagi. Intinya ya udahlah, saya coba terima. Sekarang Udah. Anda saya tanya, apakah Bapak adalah Yesus? Betul, bagian dari kesatuan. Yang benar dong. Gimana sih Anda? Berarti Kalau Anda kayak bilang gitu, berarti Bapak kalau kayak adalah gitu, Yesus, oke. berarti Bapak Kalau- pernah jadi manusia? Masih bagian dari ketuhanan juga. Mungkin Iya, nggak menjadi manusia manusia. itu bagian dari ketuhanannya? Kalau Mbak ngajar, Anda udah nggak ngerti Tritunggal, nggak ngerti Kristologi. oh enggak, yang penting saya tahu. Saya nggak perlu peduli kayak gitu. Yang penting Sekarang saya tanya, berlaku apakah baik tubuh sama Yesus orang. adalah Allah? Saya tanya, apakah tubuh manusia Yesus adalah Allah? Betul, tubuh Yesus adalah Allah. Betul, saya percaya itu. Oh my Percaya, God. enggak, saya percaya Tuhan. Jadi itu Allah menjadi adalah manusia dong. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Karena untuk membuktikan juga bahwa dia benar-benar ingin menebus kita dari maut. Sekarang saya tanya, Anda waras mengatakan manusia adalah Allah? Pada akhirnya kita akan selalu bertikai dengan bahasa, Mbak. Coba Saya deh kita. tanya, coba. Bang, apakah Anda mau mengatakan kemanusiaannya adalah Allah? Oke, berarti kalau saya berdoa, saya nggak mau pakai Yesus tapi bilang Bapa aja salah. Nggak apa-apa kan? Betul Saya nggak? tanya Anda, apakah kemanusiaan Yesus adalah Allah? Ketuhanan, Apakah kemanusiaan Yesus adalah Allah? Allah menjadi manusia. Apa itu salah saya bicara seperti itu? Nggak ada dikatakan Allah menjadi manusia. Benar ya? Kalau misalnya bilang nggak ada Allah menjadi manusia ya? Boleh. Oke, ya udah oke, saya simpan terus. Berarti itu manusia berarti hanya rasul menurut Mbak. Yang ada firman menjadi manusia. Jadi firman itu bukan Allah. Firman itu hakikatnya Allah. Nah kan itu kan cuma main bahasa loh Mbak. Loh, tapi Allah Jangan- itu adalah Bapa. Jangan ngebuat jangan Ini ngebuat bukan main cuma bahasa, bingung Bang. loh. Sekarang saya Udah, tanya Anda, Bang. Gini saya tanya Anda Mbak, oke manusia? gantian, sekarang gantian. Saya nggak main gantian. bahasa. Sekarang Mana Bang gantian. ngerti? Bang, kamu Sekarang saya manusia? gantian mau nanya Mbak. Kalau Kamu tadi Mbak manusia? mengatakan bahwa Tuhan beda, ini beda. Sekarang saya mau nanya. Sekarang saya Saya tanya. nggak perlu ngomong bahwa Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda manusia? Betul, Oke, saya tanya, tubuh Anda manusia nggak? betul, Roh Anda manusia nggak? betul. Manusia. Oke. Anda udah waras di sini. Udahlah. Oke. Apakah tubuh Anda adalah roh Anda? Tubuh saya roh saya menempati tubuh saya. Oke, saya tanya ya. Oh, Tubuh Frey itu Frey nggak? iya, Tubuhmu Frey. iya. Oke. Suaramu Frey, Frey. Berarti tubuhmu adalah suaramu. betul. Tubuhmu adalah suaramu.
Ya betul. Betul lah. Itu bagian dari tubuh Tubuhmu kita kan. adalah suaramu, saya tanya. Iya betul. Bagian dari tubuh Oke, kita yang tubuhmu mengeluarkan ada berapa? suara. Frey, tubuhmu ada berapa? Satu. Oke, suaramu? Satu. Ya, bisa Rohmu? banyak sih. Suara bisa Rohmu? banyak. Rohmu? Rohku satu. Loh, kau 3, kok ngakunya 1? Kita bicara sosok Frey. Iya, saya bicara Sosok Frey hakikat loh. kamu yang adalah Kalau manusia. dipecah seperti itu ya jadi 3. Tapi kan kita bicara soal sosok. Soal Iya, Tuhan, kita kamu ngomong kalau soal dipecah sosok. juga kau jadi mayat. Kau tanpa rohmu kau mayat. Tanpa suaramu kau orang kayak maaf binatang karena nggak bisa memperkenalkan dirimu. Atau tanpa tubuhmu kau itu adalah arwah gentayangan. Kamu 3 dalam 1. Ya betul, berarti tuh sosok Frey kan. Mau suara, Sekarang mau saya tanya. kulit, mau Kalau jiwa, dikatakan itu Frey. Bapa adalah Itu Frey. Allah, maka Firman juga dikatakan Allah karena sehakikat. Ya berarti Tubuhmu satu manusia, kan, satu sosok lah, kan suaramu bukan juga satu sosok. suaramu juga disebut manusia karena satu hakikat. Betul, ya satu Firman sosok lah. itu, dengar, Firman itu disebut Allah karena dia sehakikat dengan Allah yang adalah Bapa. Ya, Roh itu juga, nafasnya Allah, juga disebut Allah. Kenapa? Karena satu hakikat. ya betul kan Mbak, dari awal saya bilang satu. Jadi kita cuma bermain sosok Frey, suara Frey. Ya iyalah, kalau kita Sekarang saya ngebahas tanya, itu mah jadi kalau nggak bisa begitu, Bapak, Mbak. kalau Bapak mengutus anak, mengutus Firman, jangan kau bilang Bapak ini gelar. Itu yang saya gila. Karena kamu bilang Bapak ini gelar, mengutus Firman. Nah ini kan koplak. Ngerti nggak kamu? Jadi jangan kau bilang lagi Yesus adalah Bapa karena Yesus adalah anak, bukan Bapa. Dia Allah karena dia Firman. Suaramu disebut Frey karena hakikatnya Frey manusia. Ya sudah, oke nggak apa, oke Mbak. Makanya saya bilang kamu nggak bisa membedakan mana hakikat, mana gelar. Ya udah, mungkin saya memang belum ngerti, tapi setidaknya saya membuktikan. Membuktikan kamu botol. Dia masih bilang Yesus adalah Bapa. Aneh. Terus dia bilang kemanusiaan Yesus Allah. Oh my God. Gimana nih? Wanes, bener Wanes. Bahkan dia nggak tahu apa-apa. Jangan bilang saya bermain kata, karena Alkitab seperti itu menjelaskan. Saya tidak bermain kata. Assalamualaikum. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Ya, silakan Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, kum. Assalamualaikum. Selamat Saya malam. bukan Islam, saya nggak akan menjawab salam Anda. Harus bilang assalamualaikum. Salam itu salam. Enggak, saya nggak mengucapkan salam kepada bidat, Pak. Harus Mbak. Kami dilarang. Ada ayatnya. Di Adam itu sampai Pak, kami itu ini membahas apa Mbak? Intinya Mbak. Anda nanya aja di sini. Saya mau menjelaskan firman Tuhan. Wah, ya gini ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata Islam, Mbak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada artinya, Mbak. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim itu dari mana? Dengan menyebut nama Allah. Ini artinya, Mbak. Dengarin. Yang saya tanya itu ayat. Itu ayat. itu bahasa Arab, Mbak. Iya, itu ayat nggak? Bismillah itu ayat nggak? Iya, ya ayat itu kan bahasa Arab kan. Itu siapa yang memberitahukan? Dikirimkan, diwahyukan di Arab, Mbak. Jadi Iya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. wahyu dari. Itu wahyu dari. Artinya ini, wahyunya ini artinya. Saya tahu artinya. Iya, Itu wahyu iya. dari. Ya itu kan wahyu kan pertamanya itu kan Bismillah itu kan para nabi kan. Seperti Enggak, saya Nabi- tanya. Ini wahyu bukan? Ya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Oke. Ta'ala ke Nabi Adam. Wahyunya ini berasal dari siapa, Pak? Malaikat Jibril.
Tahu malaikat Jibril, Mikail, Malaikat Jibril dari Hah? Malaikat Jibril dari Allah. dari Allah. Jadi Allah pernah berlindung dari setan. Sekarang saya tanya, apakah Allah pernah berlindung dari setan? Lalu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu itu gimana? Yuk dengerin dulu. Sabar, kan abang bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah perkataan Allah. Allah pernah berlindung dari setan? Itu, ini ayat kan? Ini ayat. Jangan marah dong. Saya cuma nanya, ini berasal dari mana? Dari Allah. Itu, silakan dibuka mute-nya, Pak. Jangan ngamuk-ngamuk dong. Laki-laki cepet banget ngomongnya. Dibuka, Pak. Coba, dibuka mute-nya, Pak. Dipencet nih, saya undang ya. Buka mute. Dia gak ngerti. Coba Pak. Aduh Tuhan. Bapak buka mute-nya. Ini gue yakin dia gak ngedenger karena ngoceh sendiri nih. Kalian jangan lupa ya nge-give biar gak kepede. Pak dibuka mute-nya Pak. Tuh. Buka, ayo. Ayo pintar. Ayo pintar. Ush. Bapak. Dibuka Bapak mute-nya. Allahu Akbar, gak ngerti dia. Tuh Pak, udah dikasih gift Pak. Buka. Tuh Pak, udah dikasih 30 tuh Pak. Buka dulu mute tuh Pak. Astaga Tuhan, matilah aku. Susah kali diajarin. Langsung kerasukan. Makanya dia auzubillahi. Aduh. Halo. Tuh. Halo Alfat. Halo. Iya, halo. Tengah malam. Halo. Iya, halo Pak Alfa. Silakan Pak Alfa. Halo. Ada Pak. Halo. Halo. Suaranya kedengeran. Ada. Oke. Iya. Apa temanya? Temanya salam toleransi. Itu tema atau paspor? Boleh keduanya. Agamanya apa kalau boleh tahu? Kristen. Pantas. Cantik ya. Ada Udah temanya apa? temanya? Nggak pakai tema. Nggak pakai tema. Oke. Saya boleh bertanya, boleh. Silakan. Hah? Oh, Saya boleh bertanya atau enggak gitu? silakan. Oh, jadi gini, saya pernah dengar kalau di dalam kekristenan itu ada namanya Tritunggal. Oke. Saya masih bingung itu. Tolong jelaskan secara sederhana apa Tritunggal. Nggak usah dijelasin Pak. Ngapain Anda bingung? Anda aja bingung sama Tuhan Anda. Enggak kok, saya paham dengan Tuhan saya. Oke, Tuhan Anda berapa? Tuhan saya ya satu, dia itu Esa. Bilang dirinya kami. Karena bersama malaikat. Loh, jadi kalau kami menciptakan, malaikat mencipta dong? Jadi gini, saya kasih analogi. Jangan dikasih analogi, jelasin aja. Iya, ini saya jelaskan. Jadi jika ada presiden berbicara, dia kan juga bilang kami.
kami akan membangun negara ini. Kami akan membangun negara ini seperti itu. Ya sama seperti Tuhan saya. Oke. Kami itu dibilang presiden itu dia dengan siapa? Ya dia, dirinya sendiri, Diri pemerintahan. sendiri aku dong, masa kami? Iya, dia bilang kami itu dia dirinya sendiri. Dia itu adalah pemerintahan. Dia bersama pemerintahannya mungkin. Iya, Bersama iya, dengan staf-stafnya mungkin, makanya kami. iya sama itu. Kabinetnya dengan menterinya, betul? Iya. Oke, sekarang saya Dan tanya. setiap presiden kan beda tuh seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah presiden dengan menterinya sama? Ya jelas beda dong. Berarti malaikat dengan Allah sama dong? Ya beda. Karena Anda bilang tadi presiden itu menyebut kami dengan menterinya. Berarti kalau Allah menyebut dirinya kami, dia dengan malaikatnya, dia sama dengan malaikatnya dong. Kan saya bilang tadi, itu analogi. Analogi. Iya, saya tahu analogi. Presiden itu ibaratkan seperti Tuhan, dan menteri-menteri itu ibaratkan seperti malaikat-malaikat Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, apakah menteri setara dengan presiden? Enggak. Oke, sekarang saya tanya, kalau Allah setara nggak dengan malaikat? Enggak. Kok katakan kami? Kami bilang itu Allah Jajarannya. mensejajarkan dirinya dengan malaikat. Betul nggak? Karena dia bilang kami. Sekarang saya Jadi yang tanya, benar gimana? malaikat mencipta nggak? Dan yang benar gimana itu menurut Anda? Loh, Anda aja bingung sama Tuhan Anda, nanya Tuhan saya. Anda aja bingung menjelaskannya pakai presiden sama menteri. Konon gue jelasin Tritunggal secara simpel. Tuhan Anda aja Anda bingung. Saya tidak jelaskan presiden kalau pribadi Anda jelaskan Tuhan Anda, jangan jelasin presiden. Anda jelasin Tuhan Anda aja, Anda nggak bisa kok. Ya ini kan Pakai analogi, presiden. analogi. Jangan pakai analogi. Memangnya Tuhanmu nggak pernah memperkenalkan dirinya sama kamu? Ya kalau secara pribadi enggak, secara iman ya. Secara iman pernah nggak Allah mengatakan kami itu adalah Allah dengan malaikat? Pernah nggak? Kalau dia nggak pernah gitu berarti akal-akalanmu itu. Kalau saya. Iya dong. Coba, kamu aja tidak bisa menjelaskan Allahmu, ya, tanpa analogi gitu loh. Kamu aja bingung sama Tuhanmu. Kadang kami, kadang aku. Sebenarnya dia apa sih? Satu atau rame-rame? Ya satu, Esa. Esa. Kalau Esa, Tuhan. ya, dikatakan di Al-Ma'arij ayat 62, dikatakan, aku bersumpah demi Tuhan. Nah, siapa tuh aku? Siapa itu Tuhan? Ya aku di situ malaikat. Ketawa. Ya malaikat kan. Aku bersumpah demi Tuhan katanya. Bang, kau ini bang, Allah kau bilang malaikat bersumpah demi Tuhan. Aduh Tuhan. Bang, Coba dibacakan sekali lagi ayatnya, bacakan sekali lagi. kan ku bilang kau aja bingung sama imanmu, nanya iman orang. Nih, ya. Nih bang, Al-Ma'arij ayat 40, maka akunya besar di situ ya. Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenamnya matahari. Coba baca ayat sebelumnya. Jangan sepenggal-penggal. Apa sepenggal-sepenggal apa? Baca ayat sebelumnya. Oke, sekali-kali tidak, sesungguhnya kami. Nah, Allahmu kadang aku, kadang kami. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami menciptakan mereka apa yang mereka ketahui dalam kurung air mani.
Itu ayat 39, 40-nya. Yang tadi. Kocak-kocak ini. Nih. Nih, gue tunjukin ya. Nih, makanya aku bilang kan nanya-nanya iman orang nih. Kelihatan nggak? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui dalam kurung air mani. Tuh, ini ayat 39, 40 ya. Nih, alah. Nih, 40. Kelihatan nggak bang? Aduh. Ya udah dibaca aja silakan. Nah, maka aku di situ siapa tuh besar tuh? Aku di situ mungkin para nabi ya. Itu Kan di ayat sebelumnya kami bang. Ayat sebelumnya kami. nah, kami di Lalu situ ayat maksudnya berikutnya bukti jajarannya. aku. Gimana nih bang? Para nabi aku loh bang. Para itu banyak bang. Mungkin salah terjemahan itu. Ya udah kok baca sendiri lah ayatnya. Nih ada nih ayatnya nih. Nih. Coba, kok bisa nggak bahasa Arabnya tuh? Bentar. Nggak bisa soalnya saya nggak di pesantren. Ya elah bang. Tuh. Ya udah saya mau nanya aja. Ah. Kalau mau nanya itu tanya sama Ustaz aja lah. Oh, abang aja nanya saya. Iman abang aja abang bingung, nggak bisa bedakan kami dengan aku. Abang tanya deh. Udah abang tanya apa? Silakan. Tanya. Itu ada Tritunggal. Apa tuh? Tritunggal. Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Selesai. Jadi Bapak itu Tuhan. Bapa itu Allah. Ya Allah itu Tuhan. Beda. Loh bedanya di mana? Tuhan gelar. Oh Tuhan gelar. Kalau Allah. Allah hakikat. Jadi Bapak itu Tuhan. Bapa itu Allah. Yesus itu Firman Allah yang menjadi manusia. apa bedanya kan sama-sama membingungkan? Enggak, saya bisa jelasin. Saya menjelaskan nggak pakai analogi. Saya Tapi kan yang menjelaskan jelas Bapak itu karena Tuhan, tertulis. Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Berarti kan 3 Tuhan Anda. Satu, Sekarang 1 tambah 1 tambah 1 berapa? ya 3. Oke, kalau 1 kali 1, 1 kali 1? Kalau 1 kali 1 kali 1? Itu kan nggak dikalikan, situ ditambahkan. Loh, Bapak 1 kali, Firman 1 kali, Roh Kudus 1 kali. 1. Enggak, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti 3 dong. Iya, 3 dalam 1. Sekarang gini, Tuhan itu menciptakan atau bukan? Gelar tidak menciptakan. Tuhan. Iya, Tuhan itu Tuhan gelar. itu. Yang menciptakan itu Allah, bukan gelar. Oke. Allah itu menciptakan atau bukan? Enggak. Menciptakan dengan firman dan rohnya. Oke, menciptakan. Yesus itu ciptaan atau bukan? Bukan. Loh, dia kan manusia. Dia pencipta. Manusia itu ciptaan atau bukan? Manusia ciptaan. Ya udah, Yesus itu ciptaan. Yesus itu Allah dan ciptaan. Tuh, Tuh. masa Anda menuhankan yang ciptaan? Bukan. Kalau dia ciptaan, kenapa dia ada sebelum dunia ada? Yesus Itu adalah Allah yang menjadi ciptaan. Allah menjadi ciptaan. Ya udah, saya turun aja lah, nggak masuk logika saya itu. Dia sama Tuhannya jadi bingung. Aduh, gue bilang. Konon dia nanya. Aduh, cari tahu dulu lah Tuhanmu lah.
Naikkan aku, Mbak. Oke. Anjay, udah jam 1. Jangan lupa ya, nge-give ya, biar nggak rungkat ya teman-teman ya. Oke, halo Ipang. Halo. Halo Ipang. Udah naik Ipang. Jangan nge-report lo. Udah dinaikin malah nggak ngomong. Halo. Halo Irfan. Halo. Halo. Halo, Islam Kristen bang. halo. Iya ada, suaranya ada. Selamat malam kak. Malam-malam. Ya, salam Kak. Shalom. Ada yang mau ditanya? Iya kak. Mau tanya, ini kan saya kebetulan masih baru kategumen. Iya, saya sempat liatin kayak video-video yang seliveran di TikTok gitu loh kak. Tentang apakah setelah Kristus ini kan dia menebus dosa bagi seluruh umat manusia ya kak. Setelah Yudas meninggal, apakah dia juga ikut tertebus ya kak ya? Yudas itu bundir. Yudas itu tidak diselamatkan. Karena dia tidak sempat bertobat. Dia mati. Mati dalam dosa. Halo? Oh iya kak. Baik, itu aja sih kak yang mau saya tanyakan. Siap. Tuhan berkati bang. Ya, Semangat belajarnya bang. Siap, terima kasih kak. Oke. Halo, Waskidi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Siap, ini room pembahasan tentang apa ya kalau boleh tahu? Bahas tentang iman. Oh, tentang iman. Kalau saya bertanya, kalau menurut orang Kristen, iman itu, definisi iman itu seperti apa ya? Ibrani 11. Harapan akan sesuatu yang belum kelihatan dan bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Iman itu artinya pengharapan. Artinya pengharapan. Selebih dari itu tidak ada lagi. Tidak, Hanya- itu definisinya yang dikasih tahu Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Hanya itu ya. Oke, menurut Anda iman apa? Kalau iman itu menurut kami kepercayaan Oke. secara garis besarnya. Oke. Kalau saya ada, kamu percaya? Percaya. Berarti kamu beriman kepada saya. Percaya kepada Tuhan dan kepercaya kepada manusia secara kasat matanya ya percaya, ada kan kelihatan. Nah, makanya saya bilang, Anda definisi iman apa? Ternyata definisi iman adalah percaya. Saya akan bilang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman kami. Iman kami ini ada 6 perkara. Pertama, iman kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang kami imani kitab Al-Quran yang pertama, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Walaupun mungkin saya pribadi, kalau yang lain, Islam yang lain mungkin mempelajari tentang kitab-kitab yang Taurat, Injil, dan yang lainnya. Kalau kami fokus di kitab satu, yaitu Al-Quran. Itu yang ketiga. Oke, Bang. Apa yang mau Abang tanya? Tentang ketuhanan, saya sering bertanya-tanya kenapa
Tuhan orang Kristen itu manusia gitu. Yang disembah, yang dipercayai orang Kristen itu manusia. Dalam agama Islam disebut Isa Al-Masih, atau orang Kristen bilang Yesus. Kenapa itu seperti itu? Mentuhankan manusia. Bukan, tapi Tuhan menjadi manusia. Itu yang benar. Apakah bisa Tuhan menjadi manusia seperti itu? Kalau dia tidak bisa jadi manusia, berarti dia bukan Tuhan. Coba kamu lihat, batu bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Karena dia Kalau bukan misalkan Tuhan. semua manusia bisa jadi Tuhan, kenapa? Karena, nih dengar, jangan dibalik. Jangan dibalik. Kenapa Tuhan jadi manusia? Ya karena dia Tuhan. Kalau dia tidak Tuhan, dia tidak jadi manusia. Enggak, kenapa Kenapa hanya batu Nabi tidak Isa? jadi manusia? Manusianya hanya Nabi Isa yang dijadikan Tuhan. Jangan tantrum, Bang. Kan kamu nanya, saya jelasin. Jangan tantrum dulu. Iya, maksud saya makin tahu kenapa hanya Nabi Isa yang disebut Tuhan. Manusia itu, namanya manusia itu kan banyak. Gitu, kenapa hanya Nabi Isa yang disebut Tuhan? Karena Tuhan itu menjadi Nabi Isa. Dan kenapa Nabi Isa itu dituhankan? Karena dia memang Tuhan dalam kekekalan. Kekalnya dari mana? Kan sebelumnya Nabi Isa itu nggak ada. Ya sebelumnya dia Tuhan, makanya dia jadi manusia. Loh, Anda nggak fokus di situ. Bukannya Paham nggak sih? Tuhan jadi manusia. Sebelumnya dia Tuhan. Berarti kalau sebelumnya dia Tuhan, dia ada dalam kekekalan. Lalu jadi manusia. Sampai sini paham nggak sih? Pakai otak nggak? nggak paham, soalnya saya lihatnya itu manusia yang diimani Kristen itu manusia, bukan Tuhannya, bukan Allahnya. Kalau gini, kalau orang Kristen mengimani atau percaya kepada Nabi Isa, tapi yang diyakininya Nabi Isa dan Tuhannya atau Allah, baru seperti kami percaya, kami masuk ke logika kami. Masuk apa? Coba sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa lah, masa Itu berarti dia bukan Tuhan dong. bukan gitu konsepnya ngomongnya. Bang, mungkin nggak Konsepnya ada bukan sesuatu. gitu. Dengar, Tuhan dengar dulu. itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Itu Oke. Tuhan kami. Tuhan tidak bisa Tuhan disamakan itu dengan tidak apa? bisa disamakan dengan Baik. apapun. Laisa kami Baik. tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Oke. Kalau ada yang bisa menyerupai Tuhan, itu bukan Tuhan, namanya makhluk, Mbak. Oke, sekarang Yang saya tanya. diciptakan. Oke, Nabi Tuhan Isa itu bisa- diciptakan oleh Allah, Sang Maha Pencipta. Berarti statusnya kan bukan Tuhan, berarti manusia. Yang kami imani Nabi Isa itu adalah Rasul, Nabi dan Rasul, Nabi dan utusan. Gitu. Jadi kami masuk logikanya kalau seperti itu. Tapi kalau menyembah manusia, masa manusia disembah? Manusia kan BAB. Manusia kan lah manusia seperti apa sih manusia? Udah Bang, Kami bukan main ke gantian situ. dong. Bang, gantian. Udah? Gitu. Oke, sekarang saya tanya. Tuhanmu tidak bisa diserupakan dengan makhluk lain, gitu? Oke, sekarang saya tanya. Tuhanmu bisa beranak nggak? Tidak. Oke. Batu bisa beranak nggak? Tidak. Sama dong. Ya, sudah sama kan batu mah kelihatan, kan batu mah kelihatan. Udah serupa dong. Ian, tadi kau bilang nggak bisa makhluk menyerupai dia. Kok udah sama? Benda. Batu mah benda kelihatan, bukan Tuhan. Tuhan itu nggak kelihatan, Mbak. Tantrum. Aneh Mbak ini. Jangan tantrum dong, Bang. Santai, Bang. Jangan santai-santai, pahami. Bang, tengah malam jangan tantrum. Ngapain pagi-pagi tantrum? Tadi Tuhanmu bisa jadi manusia dong? Nggak bisa? Ya nggak Tuhan lah. Orang nggak bisa. Tuhan saya maha bisa. Tuhan situ nggak maha bisa. Sampai bangun tetangga kau ngamuk-ngamuk pula kau. Ngir. Aduh Tuhan. Bang, jangan nangis ya Bang ya. Jangan nangis, santai Bang. Ku tunggu jandamu Bang. Begitu lengah kena.
bercandamu itu namanya. Yuk. Satu pukulan tewas. Pecah nggak woi ginjalnya menurut kalian? Gampang kali. Jangan gampang-gampang ngamuk lah di roomku. Dengerin aja, santai. Assalamualaikum. Halo. Halo, Bang. Numpang nanya, Mbak. Boleh. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pasal berapa, ayat berapa, Mbak? Oke, sejak kekal. Kenapa tuh? Sejak kekal. Kenapa dulu? Sebelum dunia ada. Yang benar. Iya. Mana ayatnya, Mbak? Yohanes 17 ayat 24. Itu apakah tulisan, apakah itu wahyu ayatnya, kitabnya itu? Kitabnya itu apakah wahyu, apakah tulisan? Ya wahyu tulisan lah, Bang. Nah, berarti bohong itu. Berarti Quranmu juga bohong dong? Kan tulisan. Aku sebenarnya itu wahyu, Mbak. Kau bilang Matius bohong, kau bilang Yohanes bohong, apa bedanya dengan kitabmu? Berarti bohong juga dong. Oh, jangan curang dong, Bang. Kamu ngatain kitab saya bohong, saya juga bisa ngatain kitabmu bohong. Biar kita impas, gimana? Kok enteng kali kau bilang kitab kami bohong, kitabmu nggak bohong? Bolehlah, sekali-sekali. Gimana, Bang? Langsung pecah ginjalnya. Jangan langsung pecah lah ginjalnya. Cepat kali kepecah ginjal kalian. Mana? Abang-abang tadi nggak ada yang mau naik. Jangan lupa ya, woi, kalian nggak give ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ini maksudnya ini tema apa ya? Tema Bebas, Pak. Bebas temanya, Pak. bebas lintas agama ya. Ya. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, tanya sedikit. Kok kameranya mati terus dong? Kok kameranya enggak jaringan? Nggak usah, Pak. Nggak pakai kamera juga nggak apa-apa, Pak. Oh iya, benar sekali. Mau ditanya, Pak? Ditanya mengenai Tuhan Yesus. Iya, apa yang mau Bapak tanya? Tuhan Yesus itu selama 33 tahun sampai kemana aja itu kekuasaannya? Langit dan bumi, Pak. Langit dan bumi ya. Iya, dalilnya di Matius 28 ayat 18. Ya, aku berkuasa di bumi dan di sorga. Itu katanya. Oh, iya. Cepat banget. Gak apa-apa, jangan cepet-cepet, Bang. Santai ya. Santai aja. Apalagi yang mau ditanya, Pak? Ya, soalnya waktu selama 33 tahun ya, 33 tahun lebih, itu kan dia wujudnya seperti manusia, itu makanya saya pikir kok bisa kekuasaan jadi Tuhan itu. Sampai detik ini dia Tuhan, Pak, masih disembah. Oh iya. Iya, dan selama 33 tahun dia menjadi manusia, dia banyak melakukan hal, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta, lumpuh, pendarahan, menenangkan badai, membuat mata buat orang yang tidak punya mata. Jadi dia dalam 3 tahun aja dia melakukan banyak hal. Sekarang saya tanya, Pak, Allahmu melakukan apa selama 22 tahun di Arab?
Allah itu yang pencipta. Allah itu maha besar, Mbak. Apa yang dia lakukan selama di Arab selama 22 tahun? Ya, 22 tahun di Arab dia ngapain aja, Pak? Apa yang dia lakukan? 22 tahun aja. Sebelum dunia berkembang sudah ada. Saya nggak nanya dunia sebelum-sebelumnya, saya nanya 22 tahun dia di Arab, dia ngapain aja? Apa yang dia lakukan? Kan dia berfirman terus nih sama Muhammad kan, Nabi Anda. Oh, itu yang Selama 22 tahun apa aja yang dia lakukan? itu Nabi Muhammad. Saya tanya Allah Anda selama 22 tahun menurunkan ayat kepada Nabi Anda, dia ngapain aja? Allah itu namanya pencipta alam semesta, itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Saya nggak nanya itu, Pak. Kan Yesus ini bermujizat nih, ya. Tadi mujizatnya udah saya sebutin. Nah, Allah ketika di Arab apa mujizatnya, Pak? Allah itu tidak punya tempat di bumi ini. Saya nggak nanya waktu dia 20 tahun atau 22 tahun, berapa tahun sih itu ayat-ayat diturunkan ya kan? Waktu dia di Arab mengutus Nabi Anda, dia di Arab ngapain aja? Mujizat apa yang dia lakukan? Dia kan punya perwakilan, perwakilannya ya Nabi. Oke, apa yang dilakukannya terhadap Nabi? Nabi mengajarkan hukum Islam. Ada nggak mujizatnya, Pak? Allah Anda terhadap Nabi Anda? Apa mujizatnya? Kalau mujizatnya banyak. Coba sebutin, Pak. Mujizat Nabi Muhammad tuh juga banyak. Apa? Nabi yang lain. Ya apa tuh, Pak? Nabi Muhammad itu selama kepemimpinan Nabi Muhammad tidak ada yang seperti Mbak katakan itu. Berarti nggak ada mujizatnya nih Allah nih selama di Arab? Kalau Nabi Muhammad tuh. Ini saya tanya Tuhanmu bermujizat apa di Arab? Ya, Kalau Tuhan itu bukan hanya di Arab saja, Mbak. iya, waktu dia di Arab mengutus Muhammad, apa yang dia lakukan? Mujizat apa yang dia lakukan? Astaga, tadi katanya banyak. Satu aja dulu, Pak. Kalau menanyakan mujizat Tuhan itu bagaimana? Mujizatnya Tuhan udah kasih sayang Rahman Rahim sampai saat sekarang. Jadi nggak ada ya, Pak? Bapak bisa lakukan gitu? Nggak ada. Jadi Tuhan Anda nggak bermujizat nih dari abad 7? Kalau Tuhan itu hanya memberi aturan lewat Nabi. Ini Pak, MPR juga buat undang-undang, Pak. Kalau ketimbang buat undang-undang peraturan tuh ada, Pak, Pancasila. Nih kerjaan orang-orang MPR, DPR tuh bikin undang-undang itu, Pak. Beda lagi. Bikin aturan mah, Pak. Beda. Seperti Tuhan itu dia punya pengaturan sendiri tanpa disaksini oleh siapapun. Sekarang saya tanya, Pak. Wah. Aturan Allah di Quran, kalau ada mencuri dipotong tangan. Kalau aturan di Indonesia mencuri di penjara. Yang berlaku aturan siapa, Pak? Itu bukan aturan Allah itu, Mbak. Tuh, di Quran dikatakan barang siapa mencuri potonglah tangannya. Ada ayatnya. Itu aturan Allah. Aturan di Indonesia kalau ada mencuri di penjara. Yang kepake di Indonesia aturan Allah atau aturan undang-undang, Pak? Itu aturan raja. Itu Quranmu, Pak. Di Quranmu itu, Pak. Gak pernah baca? Ada. Ya Cuman udah, sekarang saya tanya, kenapa aturan Allahmu tidak berlaku di Indonesia? Saya menanya itu. aturan Allah Kan itu mujizat dia bikin aturan, ternyata aturan yang udah dibikin nggak berlaku di Indonesia. Gimana dong? kalau kesalahan itu kan sudah ada Tuhan itu mengancam. Kalau orang ini berdosa nanti penjaranya di neraka. Saya tanya ini lagi di dunia, Pak. Aturannya kenapa nggak kepake?
Ya di dunia tinggal manusia itu kan aturan raja, aturan presiden. Aturan raja. Nah di dunia. Kan di dunia. Berarti Allah nggak berlaku di dunia aturannya. Untuk apa tuh dia nurunkan aturan di dunia tapi nggak kepake di dunia? Aturan Allah itu hanya tuntunan yang disampaikan, yang diberikan kepada Nabi menyampaikan kepada umatnya. Umatnya menjalani nggak nih Pak? Yang menjalani sholat. Pak, kalau mencuri ada nggak yang dipotong tangannya Pak? Yang mencuri itu hukum Tuhan nanti. Kalau ketahuan, Lagi di dunia nggak kepake hukumnya. kalau ketahuan tetap. Hah? Kepake nggak nih Pak di Indonesia Pak? Kalau di Arab dipotong tangannya, yang curi tangan. Saya nanya di Arab, saya nanya, makanya tadi saya bilang Tuhanmu selama di Arab dia bisa apa? Lu nggak bisa jawab. Ternyata bikin undang-undang yang nggak kepake di Indonesia tapi kepakainya di Arab doang. Kan mujizatnya buat undang-undang nih, buat aturan. Ternyata aturannya kepakainya cuma di Arab, nggak kepake di Indonesia, nggak kepake di Filipina, nggak kepake di mana-mana gitu. Gimana dia? Dengar Mbak ya, kalau hukum Tuhan itu perintahnya Tuhan yang penting tidak dikerjakan, terus larangan Tuhan kalau dilanggar nanti Tuhan yang hukum di neraka nanti hukumannya. Kalau masalah manusianya di dunia itu tinggal rajanya masing-masing yang punya peranan. Berarti Bapak ngapain sekarang sholat? Itu kan memang perintah. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk? Ya, perintah Tuhan supaya umat manusia Dia kan berlakunya di akhirat, ngapain dikerjain di dunia? Kan katanya nanti di akhirat berlakunya. Terus ngapain sekarang di dunia dikerjain? Itu. ya sama halnya Mbak. Oh, kalau gitu perintah Allah nih kan disuruh sholat, ada sholat ya kan di dunia nih. Kalau perintah Allah ada yang mencuri dipotong tangannya, kenapa dipotongnya di akhirat nggak di sini? Kan itu toh, betul? Namanya pahala surga itu kan di akhirat. Pahala neraka juga di akhirat. Nah, seperti di Pahala dunia. neraka? Iya. Ada pahala juga Pak di neraka. Pahala neraka itu di Gimana nih? itu. Coba Pak, ini sebenarnya aturan Allah ini berlakunya di mana sih? Di dunia atau di akhirat? Di seluruh dunia sebetulnya. Loh, terus kenapa di Indonesia kalau ada yang mencuri nggak dipotong tangan? Jadi Gimana dong? Nggak bingung, bapaknya lebih bingung. Gimana nih Pak? Kan di penjara. karena aturan di dunia. Iya, kan aturan Allah kan nggak ada di hukumnya, katanya kalau ada mencuri di penjara nggak ada, adanya dipotong tangan kan? Nah, Kalau dipotong tangan itu kayaknya apa? bukan aturan Allah deh, itu mungkin hadis. Tunjukin ayatnya ya. Tunjukin ayatnya ya, Bapak. Pernah baca Quran nggak sih? Coba. Bapak pernah nggak sih? Udah bawa Quran. Kalau bawa saya buka habis itu. Iya, kebetulan udah bawa Al-Quran. Loh, Bapak emang di mana? Ya ini sedang dia. Bapak baca Al-Maidah 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjaan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tertulis di dalam Al-Maidah 38. Coba. Kok katanya bukan aturan Allah nih? Al-Maidah ini lupa. Nggak jadi nih dipakai. Ada selanjutnya. Ini dulu aja ini. Ya tapi itu selanjutnya.
Selanjutnya apa? Coba kalau Bapak tahu apa selanjutnya. Nanti kapan-kapan kalau aku ketemu lagi lab aku tak bawa Al-Quran. Nah, Ini aku sedang di kosan nih jauh dari oke. tempat, oke? Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Ya seperti itu. Apa tuh? Nah, Tuhan Yesus kembali. Kenapa matinya kok digantung? Iya. Kok disalibkan? Iya. Karena Musa sudah mengatakan Yesus itu akan disalib. Nah, Daud juga sudah menuliskan di Jabur Yesus itu ditusuk kaki dan tangannya. Jadi kenapa Yesus disalib? Karena Tuhan sudah tahu bangsa Israel di abad 1 akan dijajah oleh Romawi dan hukumannya itu adalah salib. Makanya Yesus disalib. Berarti sadis. Kok padahal yang di hukum seperti itu tuh kan seharusnya orang yang berdosa besar lah ibaratnya kan. Iya, betul. Jadi dipotong Kok gratis. bisa dihukum begitu tuh untuk Karena dia mengaku Allah. Yesus itu disalibkan karena dia mengaku Allah. Jadi bagi orang Yahudi, dia itu menista atau menghujat Allah. Berarti Makanya dia disalib. Oh berarti dia tuh kalau mengaku Allah berarti dia bukan Allah dong, bukan Tuhan dong. Dia mengatakan yang sebenarnya. kok bisa disalib? Iya, karena dia dalam rupa manusia, dia mengatakan bahwa dia telah ada sebelum dunia ada. Dia hanya mengatakan itu. Tapi orang-orang marah. Kau menyamakan dirimu seperti Allah. Ya, seharusnya kalau dia memang apa tuh kan seharusnya bukan dia yang berkorban. Biar manusia banyak itu yang Diapain? Manusia mana? Ya ibaratnya manusia kalau memang dia tuh Tuhan yang mau disiksa ibaratnya kan ciptaannya kok yang tukang cipta kok disiksa ibaratnya kan yang kok bisa gitu Yang tukang cipta. Apa? Gimana? Anaknya aja Pak yang ngomong. Kenapa? yang tukang cipta kok Siksa. disiksa. Iya, karena ciptaannya nggak mengenal dia. Itu aja ada ayatnya di Yohanes 1 ayat yang ke-10 dan 12 sampai 12. Sama seperti Bapak. Yesus itu pencipta Bapak, tapi Bapak nyembah ilah lain. Makanya kan orang Islam ini banyak menghujat, mengolok-ngolok Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus yang menciptakan dia. Bukan mengolok. Itu yang dilakukan. Makanya keji nggak? Kekejian orang Israel sama kekejian orang-orang yang sekarang ini menghina penciptanya. Kalau kami Muslim orang Islam ini nggak ada, malah 25 nabi itu kami selalu mengimani. Mengimani apa? Loh, iya. Tapi yang Nabi Isa tapi bukan Yesus. Nabi Isa itu juga kan sholat. Terus didapat itu semua Oke, sholat. sekarang saya tanya Pak, pengikut Nabi Isa agama apa? Muslim. Dari mana pengikut Nabi Isa mengaku Muslim? Pak. Jangan gitulah. Ajaran cara Islam, cuman nama agamanya nggak tahu apa, cuman ajaran Islam. Mana ada ajaran Islam? Orang Islamnya ada abad 7. Gimana? Abad 1 mengimani yang belum ada, Pak. Logikanya gitu loh. Ajaran Islamnya adanya abad 7. Yesus itu atau Isa itu adanya di abad 1. Kan ngaco, Pak. Pengikut Isa atau pengikut Yesus itu disebut Kristen. Jadi kalau Islam ngikutin Yesus, kalian harusnya jadi yang Kristen, bukan Islam. Iya. Tuh, iyalah. Yang pertama itulah yang harus kalian ikuti, masa yang nggak ada diikuti. Coba aku tanya Bapak,
Musa agama apa? Musa kitabnya Agamanya saya tanya. Musa agama apa? Islam, Muslim. Kapan Musa mengaku dirinya Islam? Ajarannya Muslim. Kalau Musa ajarannya Islam, Musa itu menguduskan hari Sabat. Coba sekarang saya tanya, Islam menguduskan hari Sabat nggak? Loh, kalau Islam ini kudus, Kata Bapak, Musa mengajarkan Islam. kudusnya tiap waktu, tiap mandi, umpama habis bersetubuh sama istri, sama suami, mandi junub, suci. Bapak tahu nggak, menguduskan hari Sabat itu dia nggak kerja hari Sabtu, diam. Bapak ngelakuin nggak? Katanya Musa ngajarin Islam. Tahu-tahu Bapak nggak ngajarin yang diajarkan Musa. Nah, Kan kan kalau bohong. Dari sini kan ketahuan. Gini Pak, dari sini ketahuan bahwa Musa itu nggak Islam. Kenapa? Karena Islam nggak pernah menguduskan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Makanya saya bilang, gini Pak, Islam kan ada di abad 7. Abad 7 itu tahun 600-an sekian. Iya. Nah, Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi. Nggak ada agama Islam di situ. Bukan agamanya, Mbak. Pertanyaan saya kan Antara agama. Pertanyaan saya. Fokus pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah Musa agama apa? Musa. Kalau agama nggak tahu saya, cuman kalau Makanya agama Islam. Makanya fokus. ajarannya yang kayak Islam. Seperti Islam. Islam. Sekarang saya tanya, kalau ajarannya seperti Islam, Musa itu mengorbankan kurbannya itu dibakar habis di mezbah. Sekarang saya tanya, orang Islam kalau kurban dibakar atau dimakan? Jangan dibilang sama. Kalau korban Dibilang sama dong. kalau Sekarang saya tanya, nih ya, ini biar Bapak tahu nih ya. Musa itu sewaktu dia dijadikan nabi, dia diurapi. Sekarang saya tanya, Islam, Muhammad itu ketika dia diangkat jadi nabi diurapi nggak? Nggak tahu. Nah itu, jadi jangan dibilang Musa itu Islam. ini tuh Oke. Allah bahkan tidak tahu isi hukum Taurat. Bapak tahu nggak Pak? Di dalam Tauratnya Musa, unta itu haram, belut itu haram, semua hewan tak bersisik itu haram, kelinci itu haram. Coba di Islam, belut, kelinci, unta haram nggak? enggak. Ya, berarti nggak salah. Nggak ada sama-samanya. Sekarang saya tanya Pak, Musa itu beribadah di kemah pertemuan. Sekarang saya tanya, Islam ibadahnya di kemah pertemuan nggak? Di masjid. Salah. Tunggu. Orang Islam ibadah di masjid. Iya. Di mana dalilnya Allah menyuruh kalian ibadah di masjid? Tidak ada. Ya ngapain dikerjain? Kalau nggak ada diperintahin kok malah dikerjain. Perintah. Sekarang saya tanya Pak, di dalam Tauratnya Musa, anak laki-laki itu harus disunat 8 hari. Sekarang saya tanya, Islam disunat nggak umur 8 hari? Islam ada yang bayi lahir disunat. Kalau ada orang Israel, ya di dalam Taurat Musa, kalau ada orang Israel yang tidak disunat 8 hari, akan dibunuh. Seriusan, anaknya Musa aja hampir dibunuh sama Tuhan karena lupa disunatkan umur 8 hari. Sekarang saya tanya, kalau di Islam sama dengan ajarannya Musa, benar nggak di Islam itu
anak 8 hari disunat? Ada yang disunat, ada yang tidak. Oh, berarti Bapak nggak sama dengan Islam. Sama sekali nggak ada. Sekarang saya tanya Pak. Tunggu, Bapak mau ngomong. Cuman apa, Pak? Cuman kan orang Islam wajibnya harus sunat sebelum balik. Mana dalilnya? Loh, Mana perintah Allah? Disunat sebelum balik. sunat. Mana dalilnya? Yang ngatur Nabi. Loh, bukan Allah berarti. Allah itu tidak. Oh, kalau kami Allah yang itu- memberikan perintah itu adalah Tuhan langsung kepada Musa. Oh, sekarang mana di Quran ada nggak perintah sunat sebelum balik? Lo kalau nggak ada kok dikerja. Wah, sekarang Gimana? orang sunat itu ada perintah dari Allah, tapi yang ngatur itu Nabi. Mau umur baru lahir kah? Mau Mana umur perintahnya? Mana wahyunya? Mana dari wahyunya? umur sebulan kah? Mau umur 2 bulan? Mana wahyunya mana? Maksudnya Nabi yang suruh. Loh, Anda mengikuti Nabi berarti Anda menuhankan Nabi dong, bukan menuhankan Allah. Loh, Anda sebenarnya menuhankan siapa nih? Nabi apa Nabi itu kan perintah Allah? Allah. Allah itu kan tidak bisa dilihat oleh manusia. Sekarang saya tanya, Allah itu pernah nggak ngasih wahyu seperti itu? Kenapa? Allah pernah nggak ngasih wahyu seperti yang Bapak bilang tadi? Ya jelas lah. Mana dalilnya di Quran? Ini kepada Nabi. Mana dalilnya di Quran? Nah itu. Udah lah woi, gak nyambung woi, serius. Ih capek kali otak beta. Gak paham dia apa-apa. Satu pun tak ada lah. Astaga. Ya Allah ya Ustadz. Cuman kenapa nggak dari tadi masuk ke roomku, giliran udah ngantuk aku, udah pagi seperti ini, udah jam 8 pagi, kalian baru datang semua. Yalah. Tapi menurut kalian banyak yang muntah darah nggak? Senang kali orang ini, makanya langsung 1.200 orang di sini. Udah kalian tengok ada yang mimisan, ada yang empedunya pecah di dalam, ada yang ginjalnya udah retak, ada yang lurus, ususnya udah lurus, ada yang lupa ingatan, macem-macem ya. Banyak yang koma. Thank you ya teman-teman ya. Aduh, udah kalau kalian nggak ngerti, tahu aja. Ini yang paling kenceng ketawanya ini, nggak ada ngasih satu mawar pun. Untung nggak kena Bennett. Udahlah, mau tidur lah aku. Gagal ginjal, diabetes naik. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman non muslim saya mohon maaf lahir batin, salam toleransi. Ini kita hanya diskusi santai-santai aja, jangan masukkan dalam hati, jangan pula kalian mimisan, dendam ya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk teman-teman Kristen juga saya mohon maaf lahir batin ya, suka kali kalian ketawa kan, kurang aja. Besok lagi kita live ya, nebeng kita besok sama Edis. Kalau nggak dinaikkan aku dalam 3 menit, bilang sama dia ya, merajo aku. Bodoh amat, dari host tai, host anj, host lon. Ngamuk. Oh enggak sih, ketika kalian bilang kayak gitu, berarti saya berhasil. Berhasil.
Oke ya teman-teman, 1,2 nggak bergeming dari sini, memang ada akal kalian semua ya. Ya udahlah, besoklah kita lanjut lagi. Besok kita lucu-lucuan ya, membuka logika setiap orang ya. Ini padahal otakku ini cuman 0,01% loh Arta. Nggak banyak kali loh, nggak tak pakai semua ini kepalaku ini. Bapak yang tadi udah sekarat. Oke ya semuanya ya, shalom, Tuhan memberkati. Mana ini matiin ya, udah nggak nampak mata aku lagi, mana on off-nya hancur. Mana on off-nya ini, aduh udah nggak bisa lagi nengok aku. Mana lah ini on off-nya nih, ini kayaknya